Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini menarik untuk dibahas ya, bagaimana usia mandiri penampilan trotol jantan ya, apakah dia ngeriwi, rajin ngeriwi. Nah semuanya akan kita bahas di dalam video ini. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kami akan memberikan edukasi Sobat Kicau Mania. Edukasi masih seputar trotol jantan. Trotol jantan ini sering dipertanyakan oleh Sobat Kicau ya. Setiap hari pasti ada yang nanya ya. Baik itu ada yang DM ke kita, inbox, kemudian ada juga yang langsung nanya ke komentar YouTube. Semuanya kita balas ya. Usia mandiri, bagaimana Om penampilan usia mandiri trotol jantan? Artinya mulai masuk usia mandiri, usia 20 hari ke atas. Tetapi lebih tepatnya itu usia 25 hari. Itu baru dikatakan benar-benar dia usia mandiri. Usia 25 hari tentu dia rajin ngeriwi, dan dia sudah bisa makan sendiri, ngambil jangkrik sendiri, kemudian mandi sendiri, dan dia sudah rajin ngeriwi. Ini catatan penting buat kalian, trotol jantan rajin ngeriwi di usia 20-25 hari. Nah selengkapnya akan kita bahas di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja Sobat Kicau Mania, tanpa basa-basi mari kita simak suara trotol jantan yang ngeriwik ya. Yang ngeriwik seperti apa? Jadi ngeriwik itu bunyi-bunyi halus ya. Dia tidak begitu buka paru, tetapi kita bisa mendengar riwikan, artinya bunyi-bunyi halus dan rajin. Ini kalau trotol jantan usia 20 hari ke atas, apalagi usia 25 hari ke atas, seperti di dalam video ini. Nah jadi itulah suara riwikan trotol jantan usia 20 hari ke atas Sobat Kicau Mania. Bisa usia 22, 23, bahkan 25 hari. Tentu rajin riwi dengan catatan dia sehat, tidak kurus, tidak nyilet, tidak cacingan, dan sayapnya tidak turun. Nah bulunya ngembang seperti ini biasa, tandanya dia nyaman ya. Mungkin faktor cuaca juga di sekitar kandangnya ini dingin. Nah seperti itu. Dan dia dalam kondisi yang kenyang, tidak kondisi lapar, tentu dia akan ngeriwi. Nah ngeriwi itu juga bisa mendengar suara mesin kendaraan, kemudian hujan yang turun di tempat yang sepi, atau ada suara-suara burung masteran kalian di rumah ya, burung-burung pendamping, dia akan ngeriwi Sobat Kicau Mania. Ditambah lagi ada angin yang sejuk, nah tentu dia akan ngeriwi. Itu menandakan trotol jantan ya. Selain itu juga kita bisa lihat dari bentuk kepala, bentuk mata seperti yang kita sampaikan, ujung paruh bagian bawah juga hitam pekat seperti arang. Nah matanya kalian bisa lihat sedikit sipit, posisi dari seperti ini kita melihatnya itu sipit. Apalagi kalau bertepatan paruhnya itu sama lurus dengan kamera kita, tatapannya tajam seperti mata elang. Kalau dari samping seperti ini agak sedikit sipit. Nah itu. Nah jadi itulah trotol jantan Sobat Kicau Mania. Usia 22 hari, 23 hari, bahkan 25 hari itu sudah mulai mandiri sebenarnya, sudah bisa ngambil makanan sendiri. Kalau dia lapar, dia terpaksa ngambil jangkrik sendiri yang kita letakkan di karpet atau di cepuk. Dan dia sudah bisa bilas-bilas, bisa bilas mandi sambil minum. Nah kemudian dia juga sudah bisa ngeriwi, rajin ngeriwi. Nah kalau kalian kurang memperhatikan ya, cobalah lain kali kalian lebih perhatikan. Kalian letakkan di tempat sejuk ya, dalam catatan itu dalam kondisi kenyang, tidak kondisi lapar, dan burung kalian tidak sakit. Pasti dia ngeriwi. Itu trotol jantan, dan riwikannya itu halus dan kasar. Jadi tidak monoton, ada variasinya dari suara yang kecil membesar. Nadanya itu rata-rata I ke O. Nah itu, dan ada suara-suara variasi. Dia bisa memainkan suara variasi. Nah untuk murai batu jantan, memang untuk di usia pastol dia sudah mulai mengeluarkan isian, suara-suara variasi, tembakan-tembakan. Tentu saja dia menyerap dari burung masteran, burung-burung pendamping atau burung-burung guru vokalnya. Nah ini mencerminkan dari trotol sudah nampak kalau dia ini pandai memainkan nada. Sedangkan betina itu di usia pastol pasti monoton. Sudah ada videonya kita buat ya. Nah begitupun betina kalau di usia trotol monoton, putus-putus dan pendek-pendek. Nadanya itu sebatang-sebatang kalau bahasa kami. Tidak terlalu terlihat variasi.
Nah, jadi mudah sebenarnya untuk membandingkan dari suara Sobat Kicau Mania, apalagi kalau penangkar yang sudah profesional. Nah, begitulah cara kami di peternakan. Jadi tidak ada keraguan lagi kalau kami seorang peternak melihat mana trotol jantan, mana trotol betina. Apalagi kami rutin panen, setiap hari bisa melihat trotolan. Apalagi kami sering melakukan penjualan dan pengiriman. Nah, selanjutnya Sobat Kicau Mania, kita akan jawab pertanyaan dari kalian, dari subscriber. Om, bagaimana membuat trotolan itu supaya dia cepat mandiri, kemudian tidak takut dengan manusia dan mudah ngeriwi apabila kita melihat dia masih bisa ngeriwi di depan kita. Caranya seperti ini ya. Kalian rutin mandikan. Rutin mandikan itu nggak harus tiap hari. Jadi seminggu bisa 3 kali atau 4 kali. Penjemuran juga rutin ya. Sering aja diablak gitu. Sering juga kalian kerodong kalau cuaca dingin sambil di master. Boleh juga MP3, suara handphone ya kan. Kalian salin dari YouTube lagu-lagu untuk masteran. Nah, atau burung-burung hidup lebih bagus lagi. Sehingga dia penampilannya nanti cepat untuk ngeriwi Sobat Kicau Mania. Jadi dia lebih dewasa. Walaupun trotolan kelihatan kalau sifat dia itu dewasa dan tidak manja. Tentu saja dia bisa makan sendiri, minum sendiri. Setelah itu dia pasti nangkring seperti ini, pasti berbunyi ya. Kalau dia tidak sakit, tidak kurus, tidak nyilet, dia ngeriwi. Nah, itu tandanya burung sehat. Dan pola makannya, kalau kalian ingin cepat ngeriwi, itu kroto harus rutin. Minimal 1-2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu. Memandikannya juga harus rutin, tapi tidak harus tiap hari. Seperti yang kami lakukan ya, 3 kali dalam 1 minggu. Boleh siang hari, boleh pagi hari. Dan jemurnya juga rutin. Nah, pemasteran juga rutin, minimal MP3. Ya, di malam hari boleh juga, kalian letakkan MP3. Nah, itu cara kami, dijamin murai batu. Kalian trotol kalian itu cepat ngeriwi kalau pola makannya sehat, badannya sehat. Nah, itu ciri-ciri trotol jantan yang sehat. Nah, trotol jantan itu juga mempunyai ciri khas secara fisik. Nah, usia di bawah 30 hari seperti ini, kan belum nyampe dia 30 hari. Nah, kalian bisa lihat kalau dia sudah 30 hari ke atas, bulu metaliknya keluar di bagian punggung, kemudian di bagian sayap dekat bulu totol yang bulat-bulat kuning itu, ya kan? Itu kemarin banyak yang nanya, apalagi pemula. Dan terakhir muncul di bagian leher, bukannya abu-abu. Walaupun ada abu-abu, tentu saja itu nanti akan dilapisi oleh bulu hitam yang sangat tegas, sangat mengkilap, bulu hitam kebiruan. Walaupun ada beberapa helai di bagian leher sampai dengan perbatasan dada, itu baru namanya trotol jantan. Kemudian bulu warna oranye juga sudah keluar seperti ini. Ketika kita mandi kan sudah kelihatan tegas ya antara perbatasan bulu hitam dan bulu bagian dadanya. Nah, ini sedikit putih bulunya ya, tidak begitu oranye, tetapi dia ini trotol jantan fix. Nah, dikarenakan apa? Karena induknya betina kelau atau betina abu-abu, maka anakan jantannya seperti ini. Kebalikannya kalau betina hitam ya, betina hitam bercampur abu-abu atau kelau, anakannya kalau bulunya seperti ini justru betina. Nah, anakan jantannya lebih oranye lagi, warnanya lebih tegas. Ada di video-video kami, kalian cek saja di playlist. Sudah kami susun di channel 1, kemudian di channel kami yang kedua ya. Total video ada 1,2 ribu ya, 1.200. Nah, video playlist juga banyak, ada sekitar 50 per channel. Channel 1 punya video sekitar 50 ke atas untuk edukasi trotol. Nah, channel 2 juga punya 50 video tentang edukasi trotol jantan dan betina. Dijamin kalian paham, cek ya di playlist video kami. Nah, buat kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe. Apalagi kalau kalian merawat trotolan ya, karena kita akan bahas trotolan ini lebih banyak karena permintaan kalian. Dan ada juga komentar dari netizen, Om kenapa bahasnya trotol terus gitu-gitu aja. Mungkin dia belum ngelihat di channel 1 kami. Di channel 1 udah sangat lengkap, terlengkap di YouTube ya. Pembahasan ternak murai batu semuanya ada di channel 1. Subscribernya sekarang ini posisi 24,2 ribu. Nah, sedangkan di channel 2 ini subscriber 14 ribu. Dan ini lebih fokus ke trotolan dan juga penjualan. Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania perbedaan channel 1 kami dan juga channel 2. Channel 2 lebih banyak pembahasan tentang trotol ya, tapi kalian harus subscribe keduanya biar abdol.
Nah, semua itu akan kita bahas ya, terus akan kita bahas karena permintaan banyak sekali membahas masalah trotolan, khususnya trotolan gambling, trotol jantan, trotol betina. Kita meluruskan, gambling itu nggak ada kalau di istilah penangkar seperti kami, yang ada itu jantan dan betina. Nah, trotolan yang di hadapan kita ini trotolan praprestasi. Kemarin kakak kandungnya juara di Jakarta ya, sama teman kita Om Riki di Condet. Nah, kakak kandungnya ini adiknya Sobat Kicauania. Jadi di peternakan kami gen B3 itu nama murai, khusus di peternakan kami. Praprestasi gen B2 juga, praprestasi, trah bloro, trah gen supa. Nah, karena sudah ada anakannya yang menjadi hitam putih seperti kacer, seperti supa. Padahal itu dari murai batu Bengkulu ya. Kita dapat di Bengkulu, bukan di Aceh Sobat Kicauania ya. Supa itu terkenal di Aceh sebenarnya, di ujung Pancu. Tapi ini dari Bengkulu. Nah, kemudian gen hutan yang riwik tadi ya, yang riwik tadi itu gen hutan juga telah prestasi. Gen hutan murai batu Bengkulu Utara. Kalau kalian minat langsung saja chat ke WA kami 082372924449. Tetapi kalau barang nggak ready, otomatis kalian inden. Oke Sobat Kicauania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.